Maka kalau 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh saja pahalanya lebih besar, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi salat subuhnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, ahyana yang membangunkan kita, ba'dama amatana setelah kita istirahat, wa ilaihin nusyur dan hanya kepada Allah kita dikembalikan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita banyak nikmat, bi ni'matil imani wal islam. Di antara nikmat yang terbesar itu adalah Allah titipkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati para asatiz, para imam, pengurus masjid, Bang Amir dan seterusnya, Bapak Ibu, ayah bunda, tamu-tamu Allah. InsyaAllah kita semua yang hadir dalam kesempatan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita gunakan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita hingga detik ini pada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara terbaik menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita hingga saat ini adalah hadir dalam majlis ilmu. Di antara cara terbaik menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita hingga detik ini adalah duduk dalam majlis ilmu. Bapak Ibu, ayah bunda, saat ini ketika Allah bertanya kepada para malaikat, di antara pertanyaan yang Allah sampaikan disebutkan dalam hadis, kata Allah, wahai para malaikatku, kaifa wajadtum ibadi. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Kata Allah, wahai para malaikatku, kaifa wajadtum ibadi. Bagaimana kalian temukan hamba-hambaku? Saat ini Allah bertanya. Lihat apa kata malaikat, yantaziruna as-salah ba'da as-salah. Hamba-hambamu jamaah Masjid Al-Munawwarah, habis salat subuh mereka tak pulang. Habis salat subuh mereka tak pulang. Setelah salat mereka tak pulang, duduk dalam majlis ilmu menunggu salat berikutnya. Itulah salat isyraq nanti. Kira-kira mulia tidak ini Bapak Ibu? Mulia luar biasa. Lihat ketika malaikat menjawab, Allah tanya, bagaimana kalian temukan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, yantaziruna as-salah ba'da as-salah. Habis subuh hamba-hambamu jamaah Masjid Al-Munawwarah mereka tak pulang, melainkan duduk dalam majlis ilmu, hadir dalam majlis ilmu, menunggu waktu salat berikutnya. Maka kita berharap apapun ibadah yang kita lakukan hari ini hendaknya semuanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah kita istiqamah, dan nanti kita berharap di akhirat sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla subha fi jamaah, yang salat subuh berjamaah kata Nabi, faka'annama qama al-laila kullah, samalah ia seperti orang yang salat semalaman penuh. Tak banyak orang bisa salat satu malaman penuh. Tak banyak di antara kita yang bisa salat, melaksanakan salat malam full semalam suntuk. Tapi dengan hadir berjamaah, hadir salat subuh berjamaah, Allah bahkan berikan pahala yang besar dan lebih dari itu lagi. Apa buktinya? Lihat dalam hadis yang lain kata Nabi, raka'atul fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar. Raka'atul fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar, kata Nabi, khairun, lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih baik di sisi Allah daripada minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi, 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sepakat ulama, yang dimaksud 2 rakaat dalam hadis ini adalah 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh. Itu yang kita lakukan tadi. Sepakat ulama ketika mengomentari hadis ini, yang dimaksud 2 rakaat dalam hadis ini adalah 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh. Kata para ulama, maka kalau 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh saja pahalanya lebih besar, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi salat subuhnya. Paham Bapak Ibu maksudnya? Kenapa Ustaz sebut begitu? Salat subuh itu hukumnya wajib, salat sunnah tadi hukumnya sunnah muakkad. Maka pahala yang sunnah tidak akan bisa menandingi pahala yang wajib. Maka kalau 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh saja yang kita lakukan tadi pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi salat subuh yang kita lakukan tadi. Maka cara memahaminya demikian. Dalam kaidah usul fikih mafhum muwafaqahnya demikian. Maka tentu pahala salat subuh jauh lebih besar. Bertanyalah jamaah, Ustaz, apa bedanya qabliyah subuh dengan salat fajar nih, salat sunnah fajar nih? Ini perlu kita luruskan. Salat sunnah fajar nih dengan salat sunnah qabliyah subuh, 2 kalimat, 2 kata yang maknanya satu, sinonim, persamaan kata, taraduf dalam bahasa Arabnya. Dia sama. Sebagian orang sebut sunnah fajar, sebagian pula sebut salat sunnah qabliyah subuh. Barangnya sama, namanya beda. Jadi nanti supaya tak salah kita memahami tentang qabliyah subuh dan salat sunnah fajar ni, itulah dia. Sebagian orang sebut salat sunnah fajar, sebagian orang sebut salat sunnah qabliyah subuh. Kapan waktu pelaksanaannya? Dilaksanakanlah salat ni ketika antara azan dan iqamah secara umum.
atau dilaksanakan setelah masuk waktu salat subuh. Kadang ada orang yang keliru memahaminya. Dilaksanakan ketika masuk waktu salat subuh. Masuk waktu subuh 4.35. Itulah begitu masuk waktu subuh, itulah salat sunnah yang dimaksud dalam hadis yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sampai kapan batasnya, Ustaz? Sampai kapan batasnya, Bu? Jam tengah 6 masih boleh tidak? Tidak boleh lagi tengah 6. Berangkatlah bapak ke masjid. Sebelum berangkat bapak bangunkan ibu. Begitu ternyata bapak berangkat, ibu tidur lagi. Bapak balik dari masjid dibangunkan tengok setengah 6. Boleh tidak kita qabliyah subuh ni, Ustaz? Kan gitu jamaah bertanya. Maka dalam hadis, dalam riwayat disebut dulu Rasulullah pernah ketika hendak balik ke Madinah. Dalam riwayat yang lain, setelah selesai berperang mau balik musafir ke Madinah, kondisi tak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Diputuskanlah supaya menginap, istirahat. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang bisa jaga malam supaya besok tak terlewat subuh kita? Adalah sahabat namanya Bilal bin Rabah. Kata Bilal, ana ya Rasulullah, saya bersedia, saya siap jaga malam. Kata Nabi, kita istirahat, nanti Bilal bangunkan kita ketika waktu subuh masuk. Apa yang terjadi? Bapak ibu tamu-tamu Allah yang berbahagia, ternyata Bilal pun tertidur. Kapan mereka bangun? Dalam riwayat ini disebut ketika sinar matahari mengenai langsung mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinar matahari mengenai langsung mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jam berapa itu, Bu? Jam 7 ayahanda. Jam 7. Memang tak disebut dia jam berapanya. Apakah kemudian saat itu langsung Rasulullah salat subuh? Tidak. Begitu Nabi bangun, dibangunkan sahabat, kemudian saat itu langsung salat sunnah qabliyah subuh dulu, baru kemudian salat subuh. Apa poin yang bisa kita ambil dari riwayat ini? Ingin menyampaikan pesan kepada kita, sebisa mungkin salat sunnah qabliyah subuh ini jangan sampai tertinggal. Dia 2 rakaatnya tak banyak, jangan sampai tertinggal. Maka kalau jam, kata ayahanda dari jam 7 saja boleh, apalagi setengah 6. Tapi sekali-sekali lah, jangan pula tiap hari setengah 6 qabliyah subuhnya. Hari ini setengah 6, besok ya pula lagi. Nah, sekali-sekali. Kalau di masjid dibatasi 10 menit waktunya. Pelan-pelan. Apa yang kita baca dalam ketika salat qabliyah subuh ni, ya silahkan, boleh dibaca apa saja. Ayatnya boleh. Dalam hadis riwayat nanti disebut Nabi pernah membaca pada rakaat yang pertama, beliau baca qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, pada rakaat yang kedua Nabi baca qul huwallahu ahad. Itu dia, qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian beliau baca qul huwallahu ahad. Di luar itu ya silahkan, dalam riwayat ada demikian. Jadi nanti ayah bunda bapak ibu tak keliru kita memahami qabliyah subuh ini. Karena kemarin saya ada ceramah, ada ditanya masalah ini. Disebut salat sunnah fajar itu ya sebelum subuh. Sebelum subuh. Nah, kalau disebut qabliyah fajar, sama dia dengan salat sunnah qabliyah subuh.
ada 12 rakaat salat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad. Ada 12. Ada 12 rakaat salat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad. Apa dia? Kita urutkan. Yang pertama, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Usalli sunnata zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. 4. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Usalli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Dah berapa itu Bapak Ibu? 6. Kemudian wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 setelah maghrib. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. 8. Kemudian setelah itu wa rak'ataini ba'dal isya, 2 setelah isya. Usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. 8 tambah 2 10. Kemudian yang terakhir wa rak'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 10 tambah 2 12. Yang 12 ni hukumnya sunnah muakkad. Yang 12 ni hukumnya sunnah muakkad. Apakah selain yang 12 ni tak boleh kita lakukan? Boleh, silahkan. Ada ndak salat sunnah yang kita lakukan tak disebut dalam hadis ni? Ada. Contoh, sebelum asar, ada Bapak Ibu salat sunnah sebelum asar? Boleh ndak qabliyah asar? Boleh. Apa hukumnya? Sunnah. Sunnah hukumnya. Yang 12 tadi ini sunnah muakkad. Yang tak disebut ni sunnah ghairu muakkad. Boleh kita lakukan 2 rakaat sebelum asar, silahkan. Usalli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Apalagi yang tak kita lakukan, tak disebut dalam hadis ni tapi kita lakukan sebelum 2 rakaat sebelum maghrib. Boleh tak Ustaz qabliyah maghrib? Ya boleh. Kalau ada jeda waktu diberikan ketika azan dan iqamah salat maghrib tu, ya ambil lakukan. Hukumnya sunnah. Apalagi yang tak disebut dalam hadis ni, 2 rakaat sebelum isya. Boleh tak kita lakukan? Ya silahkan. Hukumnya sunnah. Hanya ada 2 waktu saja yang tak boleh kita melakukan salat rawatib ni. Kapan dia? Setelah subuh dan setelah asar. Itu tak boleh. Setelah subuh tak boleh, setelah asar tak boleh. Selebihnya silahkan. Tapi di antara yang banyak ni ada 12 rakaat yang hukumnya secara hukum sunnah muakkad. Anjurannya, penekanannya lebih kuat. Dan di antara yang 12 ni ada pahalanya yang paling besar, keutamaannya yang lebih. Apa dia yang paling besar pahalanya tadi? 2 rakaat qabliyah, qabliyah subuh. Jadi memahaminya demikian. Hukum sunnah muakkad ada 12 rakaat. Di antara yang 12 ini ada pahalanya yang paling besar. Apa dia? 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh. Maka jangan sampai tertinggal. Kapan tadi kita lakukan? Pastikan dah masuk waktu salat subuhnya. Itu dia. Jadi kalau salat sunnah kita lakukan sebelum masuk waktu salat subuh, apakah hendak boleh Ustaz?
Ada jamaah bertanya, boleh hendak kita salat sebelum subuh Bapak Ibu? Ya boleh-boleh saja, silahkan. Tapi namanya tidak salat sunnah, tidak salat sunnah qabliyah, tidak salat sunnah fajar. Salat apa namanya Ustaz? Ya terserah. Salat tahajud silahkan, salat taubat boleh, salat hajat silahkan, salat witir silahkan. Asal sebelum masuk waktu subuh bebas. Kalau dah masuk waktu subuh bebas. Kalau dah masuk sebelum masuk subuh boleh. Tapi kalau dah masuk waktu subuh, itu aja dia. Qabliyah subuh dan kemudian salat subuh. Ini supaya kita tak keliru memahaminya, kita bertegas. Dan berlaku dengan salat sunnah rawatib yang lain. Ibu mau salat qabliyah zuhur, bapak mau salat qabliyah asar, kita pergi ke sebuah daerah itu tak terdengar azan dikumandangkan, atau kemudian tak ada azan berkumandang, mana tahu kita ke daerah, mana tahu kita pergi ke kebun dan seterusnya, niat hati mau salat qabliyah. Apa yang perlu kita lihat? Pastikan waktu salatnya dah masuk. Kalau dah masuk waktu salatnya, sekalipun azan atau iqamah belum dikumandangkan, boleh kita melakukan salat sunnah rawatib. Itu dia cara melihatnya. Pergi kita ke daerah zuhur 12.01 sekarang. Kalau ada orang salat qabliyah zuhurnya jam 11.55, sah enggak Bapak Ibu? Enggak sah. Kenapa tak sah? Karena belum masuk waktu salat fardunya. Qabliyah belum masuk. Sama dengan salat subuh, salat sunnah qabliyah subuh tadi 4.35. Kalau sebelum tu kita salat qabliyah subuh, dia tak disebut, dia tak sah secara hukum karena waktu salat fardunya belum masuk. Jadi nanti bahasa penggunaan kalimat antara qabliyah subuh dengan salat sunnah fajar ini sama. Sebagian sebut qabliyah fajar, sebagian sebut salat sunnah qabliyah subuh. Dua kalimat ini maknanya satu, dilakukan setelah masuk waktu salat subuh. Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Ibunda bertanya silahkan. Lah dua. Ibu lah silahkanlah Ibu. Salat zuhur 12.01. Ini kondisinya kita ada kegiatan, kata Ibunda di kantor, ada aktivitas yang mesti segera kita tunaikan. Ya Bu ya. Ini harus diselesaikan Ustaz. Kira-kira selesainya 1:30. Apakah 1:30 ini saya salat zuhur langsung atau qabliyah zuhur? Apa jawabannya Bu? Awali dengan qabliyah zuhur, boleh. Salat sunnah qabliyah zuhur, setelah itu baru salat zuhur. Kenapa? Karena masih masuk, karena masih waktu salat zuhur, masih dalam waktunya. Tapi kalau ditanya mana afdal, lihat hadis Nabi, afdalul amali, sebaik-baik amal, seafdal pekerjaan, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kan gitu. Kalau ditanya secara hukum, boleh hendak Ustaz 1:30 tadi kita salat qabliyah, salat sunnah? Ya boleh. Fil hukmi, secara hukum boleh. Tapi kalau ditanya mana afdal, tentunya kita lebih baik melakukannya di awal waktu. Dan berlaku dengan salat-salat sunnah lainnya Bunda. Selama dia masih waktu salat fardunya ada di situ, boleh kita lakukan. Gitu Bunda. Baik Bu, silahkan pertanyaan kedua. Salat sunnah ni mana kita lakukan Ustaz? Gitu Bu. Di rumah atau di masjid?
Itu Bunda. Qabliyah subuh. Ya, dia salat sunnahnya di rumah. Ya. Bapak Ibu ayah bunda, nanti kalau lihat dalam hadis, ada hadis begini riwayatnya, kata Nabi redaksinya kurang lebih, sallu ayyuhan nasu fi buyutikum, sallu wahai sekalian manusia, salatlah kalian, sallu salatlah kalian, ayyuhan nas wahai sekalian manusia, fi buyutikum di rumah kalian. Fa inna afdalas salah, karena sebaik-baik salat, salatul mar'i fi baitih, salatnya seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Kita ulang. Wahai sekalian manusia, salatlah kalian di rumah masing-masing, karena sesungguhnya sebaik-baik salatnya seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Nanti sebagian ulama memberikan komentar bahwa sebaik-baik salat sunnah itu dilakukan di rumah. Jadi yang mengamalkan tadi mungkin dia mengamalkan hadis nih. Sebagian lagi mengatakan salat sunnah termasuk qabliyah dan seterusnya afdal, lebih baik dilakukan di masjid. Cara penyelesaiannya bagaimana Ustaz? Jangan kita benturkan satu dengan yang dua tadi, tak kita benturkan. Bagaimana penyelesaiannya? Ya mudah cara menyelesaikannya. Yang salat sunnah di rumah bagus, yang salat sunnah di masjid bagus. Yang salat sunnah di masjid baik, yang salat sunnah di rumah juga bagus. Yang tak bagus, yang tak salat sunnah. Kan gitu cara penyelesaiannya. Jadi terkait masalah salat sunnah ini, dalam hadis ada memang menyebutkannya di rumah. Jadi yang salat sunnah di rumah mengamalkan satu redaksi riwayat nih. Kalau kita gimana Ustaz? Ya terserah ayah bunda bapak ibu. Yang salat sunnahnya di rumah silahkan, yang salat sunnahnya di masjid silahkan. Asal jangan salat sunnah tahiyatul masjid dia lakukan di rumah. Itu tak betul. Di mana dilakukan tahiyatul masjid? Di masjid. Di musalla boleh tidak? Boleh. Tapi jangan nanti mentang-mentang masuk musalla robah niatnya. Usolli sunnatan tahiyatul musalla. Tak juga. Tahiyatul masjid. Dah. Usahakan jangan sampai masbuk. Mungkin pertanyaan ibunda tadi ini, gara-gara salat sunnah datang dia ke masjid terlambat masbuk. Usahakan jangan sampai masbuk. Kita siasatin. Ingat hadis Nabi, idza uqimatus shalah, kalau iqamah sudah dikumandangkan, fala salata, tak ada lagi salat illal maktubah, kecuali salat wajib. Maka bersegera, jangan sampai karena yang sunnah kita datang menjadi masbuk. Gitu dia ibunda. Jadi kita siasatin, jangan karena yang sunnah nih datang ke masjid berjamaah menjadi masbuk. Jadi ya silahkan gitu. Kita siasatin agar kemudian dapat qabliyahnya, dapat rawatibnya, dapat pula kita melaksanakan salat wajibnya secara berjamaah. Dah, itu mungkin ibunda. Allahu a'lam. Silakan. Terkait salat qabliyah subuh. Pernah kami mendengar bahwa ketika kita tidak sempat melaksanakan salat Iya. boleh dilakukan setelah salat subuh. Nah, pertanyaan saya, bolehnya ini persis setelah melaksanakan salat subuh atau boleh diselingi amalan lain, katakanlah zikir atau majelis ilmu seperti ini? Boleh enggak? Nih
kita mau salat sunnah qabliyah subuh karena ingin mengejar keutamaan fadilahnya yang besar di dalamnya ini. Tapi kemudian tak sempat karena begitu masuk waktu salat langsung, terlambat bangun. Boleh tidak kita lakukan setelahnya? Ada beberapa poin tentang ini. Yang pertama adalah yang mesti kita ingat, satu, amalan yang kemudian rutin kita lakukan, amalan yang istiqamah kita lakukan, amalan yang terus menerus kita lakukan, suatu ketika tak bisa kita lakukan. Kata Nabi dalam riwayat, tak bisa kita lakukan karena uzur dan seterusnya, maka dalam hadis disebut pahala amalan itu tetap kita dapatkan sekalipun amalan itu tak kita lakukan. Itu satu. Apa tadi syaratnya? Continue, istiqamah, terus menerus, mudawamah. Yang kedua, nanti ada yang mengatakan salat sunnah qabliyah subuh ni karena tak sempat tadi boleh kita qada, boleh kita ganti setelah salat subuh. Kapan waktunya? Setelah masuk waktu isyraq. Jadi tak setelah subuh langsung. Habis subuh duduk zikir, baca Al-Quran, dengarkan majlis ilmu dan seterusnya, masuk waktu syuruk baru kemudian kita ganti salat qabliyah tadi. Tapi secara umum nanti banyak yang mengatakan kalau amalan ni dah rutin kita lakukan, karena satu waktu tak bisa kita lakukan, insyaallah walaupun amalan tu tak kita lakukan, pahalanya tetap kita dapatkan. Ibu setiap hari membaca Al-Quran. Ada masanya ibu tak bisa baca Al-Quran karena mungkin tak salat dan seterusnya. Apakah kemudian ketika membaca Al-Quran tu, ketika tidak membaca Al-Quran tu ibu tidak mendapatkan pahala? Tetap ibu dapat. Kenapa? Ini tak ibu lakukan karena tak boleh secara hukum, atau karena tak bisa kita lakukan. Tapi karena kita mudawamah, continue, terus menerus selama ini kita lakukan, maka kata Nabi tetap mendapatkan pahala yang sama sekalipun amalan itu tak kita lakukan. Begitu abang. Jadi ada dua di sana. Silahkan mau kita ambil mana. InsyaAllah kalau dah kita amalkan continue terus menerus, pengalirlah pahala itu. Sekalipun nanti tak bisa kita lakukan. Silahkan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada. Jadi perlu kita luruskan kembali tentang memang yang paling besar pahalanya ini ya qabliyah subuh inilah. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai terlewatkan, supaya kita mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi Ustaz. Silakan. Terkait qabliyah zuhur. Jadi tadi disunahkan 4 rakaat. Oh ya. Katakanlah di jam kita ini tersedia 8 menit. Artinya 8 menitnya cukup lah untuk 4 rakaat masing-masing 2 salam. Nah, ketika kita baru masuk masjid, mana yang lebih utama? Salat tahiyatul masjid 2 rakaat ditambah 2 qabliyah zuhur, atau keempat-empatnya qabliyah zuhur? Dengar ke belakang pertanyaannya, Bu. Baik, tak saya ulang, saya jelaskan saja. Begini, nanti ada hadis yang menyebut, ni dulu, ada hadis yang menyebut salat sunnah qabliyah tu, salat sunnah rawatib tu, yang sunnah muakkad tu 12 rakaat. Kalau disebut 12 rakaat, kalau disebut 12 rakaat, sanadnya, sanad hadisnya, jalur periwayatannya datang dari istri Nabi namanya Bunda Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan, istri Nabi. Kalau disebut 12 rakaat, hadisnya datang dari istri Nabi, satu. Tapi kalau disebut 10 rakaat,
kalau disebut 10 rakaat, ada nanti yang menyebut salat sunnah rawatib itu 10, bukan 12. Kalau disebut 10 rakaat, hadisnya datang dari sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dalam riwayat hadis, sanadnya datang dari Abdullah bin Umar, kata beliau, salat sunnah rawatib itu 10, bukan 12. Kalau 12 tadi, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, apa lagi Bapak Ibu? 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 12. Tapi kalau disebut 10 rakaat, sama dengan yang tadi. Bedanya, kalau 12 ini 4 sebelum zuhur, tapi kalau 10 rakaat cukup 2 rakaat sebelum zuhur. Bapak Ibu biasanya salat sunnah qabliyah zuhurnya 4 rakaat atau 2 rakaat? 2. Berarti kalau 2 hadisnya dari Abdullah bin Umar, kan gitu. Jadi kalau salat qabliyah zuhurnya 2 rakaat, berarti dari Abdullah bin Umar, 2 sebelum zuhur. Jadi yang melaksanakan 2 sebelum zuhur itu dari Abdullah bin Umar. Yang selama ini kalau kita lakukan 4 rakaat, berarti dari Bunda Romlah binti Abi Sufyan. Mana paling bagus Bapak Ibu? 12 atau 10? Dua-duanya bagus, gitu aja. 12 bagus, 10 bagus, 10 bagus, 12 bagus. Yang tak bagus, dah masuk ke masjid, kata abang dah. Mau salat qabliyah tak mungkin, kurang lebih begitulah. Waktu mungkin sedikit, katakanlah 2-3 menit. Mau salat qabliyah tak dapat tahiyatul masjid, lebih ke sini arahnya. Mau salat tahiyatul masjid tak dapat qabliyah, mana yang kita dahulukan? Jangan pula digabung niatnya. Ini dah 2 menit, gabunglah usolli sunnatan tahiyatul masjid wa qabliyah zuhur. Itu tak boleh itu. Itulah yang disebut bid'ah, mengada-ngada. Itu ngada-ngada tuh. Itulah baru bid'ah namanya. Jangan pula kita pacu 2 menit gas qabliyah, salat tahiyatul masjid, dan setelah itu salat qabliyah, waktunya 2 menit. Tidak pula begitu, jangan demikian. Dalam kondisi seperti ini bagaimana Ustaz? Dah dijelaskan oleh para ulama. Dalam kondisi seperti ini kita utamakan, kita dahulukan salat sunnah qabliyah. Kalau tak cukup waktunya, tak cukup tadi untuk tahiyatul masjid, qabliyah lah. Mengapa qabliyah? Karena secara tak langsung tahiyatul masjid itu maknanya penghormatan kita terhadap masjid sebagai rumah Allah. Maka orang yang masuk ke masjid, dia lihat waktu tak mungkin lagi, dia laksanakan, dia pilih qabliyah, maka secara tak langsung dengan melaksanakan qabliyah ini, dia sudah menghormati masjid sebagai rumah Allah. Paham ayah bunda bapak ibu maksudnya kan? Mana tahu waktunya mepet, tak cukup untuk tahiyatul masjid dan qabliyah. Pilihlah qabliyah. Maka dengan melaksanakan qabliyah ini secara tak langsung, kita pun kemudian sudah menghormati masjid sebagai rumah Allah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Silahkan Ibunda. Saya cerita mak saya salat zuhurnya di hari Jumat itu setelah kami pulang dari salat Jumat. Itu mak saya itu. Tidak saya sebut mak saya. Pokoknya kalau dah pulang dari salat Jumat baru salat zuhur. Biasanya tidak, awal waktu ya salat.
kenapa orang-orang tua kita dulu melaksanakan salat zuhurnya setelah salat orang pulang dari masjid? Karena ternyata setelah dilihat kembali mungkin saat itu penentuan waktu masuk salatnya tak pasti. Ragu ibu tu, ragu mak tu, ini dah masuk belum zuhur ni ya gitu. Kapan dia masuk dia pastikannya? Setelah orang dah pulang dari salat Jumat. Itu aja sebenarnya. Kalau ditanya mana bagus Ustaz? Ya sekarang kan dah canggih. Waktu salat dah bisa dilihat. Di handphone ada. Di kalender apapun ada informasi ini, ada lengkap. Apakah kita salat qabliyah zuhur atau salat zuhur ni masih menunggu orang pulang dari salat Jumat? Enggak. Begitu masuk waktu salat zuhur, langsunglah salat. Tidak menunggu lagi setelah pulang dari masjid. Paham ibunda tadi? Jadi nanti kalau tampak masih memakai model tu, ini model lama. Artinya apa? Karena ternyata mak saya ini dia ragu. Oh, takut dia belum masuk waktu salat zuhur. Itu aja sebenarnya. Dia ingin pasti dah masuk waktu zuhur. Jadi kalau sekarang kan tak berlaku lagi. Begitu dah masuk waktu zuhur, dah masuk waktu zuhur tampak, silahkan kemudian kita melaksanakan ibunda salat awali tadi seperti kata ibu, langsung salat sunnah qabliyah zuhur, baru setelah itu langsung salat zuhur tanpa harus menunggu waktu jamaah pulang dari salat Jumat. Wallahu alam. Begitu bunda. Baik, bagus pertanyaannya. Masuk masjid ada tausiah. Mana kita dahulukan Ustaz? Mendengarkan Ustaz ceramah atau langsung salat sunnah tahiyatul masjid? Apa jawabannya Bu? Sama. Dahulukan salat sunnah tahiyatul masjid. Di mana salat sunnah tahiyatul masjidnya? Di belakang. Jangan salat sunnah tahiyatul masjidnya di depan Ustaz. Ini kurang beradab namanya ini. Ini dah Ustaz sedang mau ceramah, masuklah kita mau salat tahiyatul masjid, salatnya pas depan Ustaz yang mau ceramah. Ini tak beradab kita namanya ini. Di mana kita salat sunnahnya? Itu samping banyak. Di belakang tiang nih banyak. Kan gitu. Salat ibu di belakang sana, salat sana. Jangan pas di depan Ustaz tuh, supaya tak mengganggu Ustaz ceramah dan tak mengganggu orang ingin mendengarkan ceramah. Begitu. Jadi kalau ditanya mana bagus Ustaz, langsung begitu masuk langsung tahiyatul masjid bunda. Di mana kita lakukan? Ambil posisi-posisi yang tak mengganggu Ustaz ceramah. Dah, saya ingin menyampaikan ini karena belajar dari pengalaman saya. Saya tausiah qabliyah zuhur, ada yang demikian, salat di depan saya. Untunglah iman lagi stabil. Kalau enggak, itu dia. Maka mudah saya menjawabnya karena terjadi pengalaman saya. Gitu Bu. Jadi silahkan langsung qabliyah tahiyatul masjid, isi di tempat-tempat yang tidak mengganggu jamaah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Bunda silahkan. Iya. Salat sunnah ba'diyah ni kapan batas waktunya? Sebelum masuk waktu salat berikutnya. Salat qabliyah zuhur bunda ya. Habis itu salat zuhur ya. Habis itu salat jenazah. Apakah setelah itu tak boleh salat ba'diyah lagi? Bolehlah, selama dia masuk waktu zuhur ya boleh. Tapi kalau dia salat ba'diyahnya sudah masuk waktu asar, mana boleh lagi? Paham ibu maksudnya ya? Salat qabliyah zuhur, setelah itu salat zuhur, setelah itu salat jenazah, baru kemudian salat ba'diyah. Boleh enggak? Ya boleh. Kan masih waktu zuhur tuh, tak ada masalah.
Jadi kemudian waktunya masih, jadi boleh kita lakukan. Berlaku dengan salat-salat lainnya ibunda. Jadi bukan dengan ada salat ini dia memutus. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Segala yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.